بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, syukur alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka zikir kepada Allah sesuai dengan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsira. Kita sebagai orang beriman selalu diperintahkan oleh Allah dengan selalu berzikir mengingat Allah dengan zikiran yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu juga kita ta'lim sesuai dengan firman Allah, tafassahu fil majalis wafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu berarti kita sudah dikategorikan orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Syukur itu bukan alhamdulillah, melainkan mengikuti taat, bersyukur dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam ini kita mengkaji satu ayat saja. Kemarin kita sampai ulaika humul muflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Innal ladzina, kalau kita murattal Quran ataupun mentahsinkan Quran itu harus dengan menjawab didengung, karena ini adalah wajibul. Jadi harus suara hidung, dengung itu di hidung bindeng. Innal ladzina kafaru itu bagian hak. Jadi ditahan sedikit, sampai dua harakat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Kafaru panjang, sawah juga panjang. Ru maqami panjangnya dua harakat satu alif. Sawa mad wajib muttasil panjangnya tiga alif, harakatnya 5 sampai 6. Ini mad wajib muttasil. Kenapa? Karena satu kalam, satu kalimat. Jadi innal ladzina kafaru boleh. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya la yu'minun. Itu satu alif. La yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzar monyong roh dibaca takhir karena sebelum roh mati ada baris fathah.
anzartahum am lam tunzir takik karena sebelum roh asra anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun la yu'minun la yu'minun. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang kafaru yang telah mengkafiri, orang-orang kafir, orang-orang yang menutup hatinya untuk beriman kepada Allah. Ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwihima, ini tafsirnya. Dimaksud dengan orang kafir adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, wa nahwihima dan selain keduanya. Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab itu paman kandung daripada Rasulullah SAW, ahli neraka abadi. Namanya mah Abdul Rahman, Abdul Uzza. Namanya Abdul Uzza. Bagus namanya hamba yang mulia, aziz, Abdul Uzza, tapi tidak sesuai dengan nama. Kata pepatah bahasa Arab nama itu doa, kan begitu. Ternyata Abdul Uzza penyembah berhala. Udah begitu turunan dari Hashim tadi. Hashim ke Adnan ke Ismail, Ibrahim. Begitu. Orang-orang mulia, tapi kenapa? Itu tak kehendak Allah. Maka jangan bangga-bangga dekat sama ulama, syukur saja. Orang ngomong juga banyak, jangan. Itu aku lah dekat sama Nabi orang masyarakat, tetap neraka. Yang penting mah hati kita. Bergaul sama orang soleh wajib, tapi kalau merasa soleh bahaya. Karena banyak orang yang bergaul sama orang soleh pada bahaya. Itu Abu Lahab, Abu Jahal. Nasib kafaru itu maksudnya Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi innal ladzina kafaru, sesungguhnya Abu Lahab dan Abu Jahal dan konco-konconya Abu Sofyan, Abu dan lainnya adalah orang-orang yang menutup hatinya beriman kepada Allah dan Rasulullah. Sawa'un alaihim, sama menembai atas mereka, sama atas mereka. A'anzartahum a'anzartahum, baik diberitahu, diberi peringatan, diomelin, amlam tundirhum, maupun gak diperingati, la yu'minun, menembai, gak beriman kepada Allah, gak karena dibilang, gak karena dibilang, usul beriman kepada Allah. Oh, begitu. La yu'minun, jadi maksudnya adalah amlam tundirhum la yu'minun. Sawa'un alaihim a'anzartahum bitahqiqil hamzataini wa ibdalits tsaniyah, dengan keberadaan dua hamzah dan dibadalkan, diganti yang kedua alifan. Anzartahum wa tashiliha, dan dipermudah. Jadi a'anzartahum, jadi boleh boleh, hanya panjang boleh, kalau berapa? Mad padang. Nah, mad padang paling Ustaz, kalau mad padang amanah mana? Oh, ini hamzanya dua-duanya itu. Hamzah yang pertama istiqam, hamzah kedua fatin atau zaidah, zaidah, hamzah zaidah. Am lam tunzirhum la yu'minun, tidak beriman, li'ilmillahi minhum, li'ilmillahi minhum, untuk mengetahui Allah di antara mereka. Dzalika, dengan demikian, fala tatma'u fi imanihi, mereka enggak berpegang teguh dengan keimanan mereka. Wal indaru ya'lamu at-takhwif,
dan peringatan itu i'lam ma'atahul. Jadi orang seperti Abu Jahal mah emang artinya sudah khatamallahu ala qulubihim. Khatamam jangan ujung lidah ke atas, jadi dari perut lidah sampai ke ujung. Khatamallahu ala qulubihim, jadi khatamallahu lidah ke atas, itu bunyinya oh timbulnya. Jadi kalau alif lam asy-syamsiyah ini adalah takhir, itu lidah harus nyatu ke atas ke belakang semuanya, dari pangkal belakang sampai ke depan. Khatamallahu ala, jadi khatamallahu ala. Kalau billahi bertepuk, billahi tarkib, alif lam tarkib. Hati-hati tuh. Dan Allahnya tak gimana itu nggak pasti. Sedangkan takbiratul ihram rukun sholat. Terus lidah itu Allah, jadi Allah Akbar. Gak boleh, harus ditahan karena itu takbir. Allah. Makanya adanya orang Madinah Allah, nah itu dia ditahan di Allahnya kalau orang ahli qiraat. Jadi itu takbir. Jadi Allah. Itu enggak tahsin. Kalau mau guru saya mah ditendang. Allah aja nggak pasti. Gimana Fatihah? Berapa Allah saja. Jadi ketika kita jadi makmum, lihat dulu imam nih, baca takbir dulu dah. Jadi Allah. Nah itu tuh yang udah ribet tuh. Jadi kalau orang yang benar-benar tertil sekali dengan mujawwad, dengan hukum tajwid, hukum qari atau qari'ah, hukum lafaznya Rasulullah, Allah, nggak mau buru-buru, Allah, itu mah bunyinya, kesalahan fatal, paham ya? Itu takhir, al-lam asyam, iya. Khatamallahu ala, dan khatamallahu ala boleh kalau tadwir, tapi tidak menghilangkan takhirnya. Khatamallahu ala qulubihim, dan khatamallahu ujung lidah ke atas, benar bunyi kayak orang pasir, kayaknya seperti itu. Tapi kalau orang yang pendengarannya bagus, salah. Karena bahasa Arab ada alif lam syamsiyah lafdzul jalalah bunyinya antara a dan o, sama dia. Antara a dan o sama. Itu tafkhim namanya. Saking beratnya dan tebelnya. Khatamallahu ala. Seperti boleh nggak Ustaz? Boleh. Khatamallahu ala qulubihim. Kadang-kadang lah yang panjang. Khatamallahu ala, udah panjangnya salah, makhraj hurufnya salah. Kedua pasnya banget tuh, pasnya abang-abang suaranya Pak. Hati-hati. Allah saja itu melafalkan ketika saya ngajar orang tua bapak haji, itu seminggu nggak pasnya. Nggak pasnya. Apa ya? Alhamdulillah. Kadang-kadang alhamdulillah itu haram itu. Alhamdulillah yang bunyi berbalik itu boleh roh boleh, tapi tidak lebih daripada berbalik 2 kali. Kalau salah maksimal 2. Ar-Rahman, jadi Ar-Rahman itu 3 kali nggak boleh, haram. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman takhim, Nir-Rahim takhim lagi. Kenapa bisa kasroh? Karena setelah itu dia diwasol fathah dia. Baris roh berbaris fathah tulen takhim.
Ra bersyukur sebelumnya fathah itu tafsir. Ra sebelum ra ada kasrah namun setelah di huruf ra-nya berbaris dhammah tetap tafsir. Ar-Rahmanir Rahim. Khatamallahu ala qulubihim taba'a 'alaiha wastawthaqa fala yadkhuluha khair. Maksud khatamallahu, Allah telah menutup ala qulubihim akan hati-hati mereka. Hati mereka itu maksudnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakar, orang jahiliyah. Taba'a. Jadi khatama bermakna taba'a, menutup. Kalau khatama ada khatam selesai. Khatam itu artinya selesai. Kok ada ditutup dari sini bibiana taba'a. Taba'a itu menutup. Alaiha atasnya wastawthaqa. Lebih dasar lagi. Tawsaqo itu benar-benar dikunci dua lapis. Kan banyak jetrek satu, jetrek lagi, jetrek, mulut ditutup, matanya pun tertutup. Maksud wastawthaqa di situ. Kalau toba cuma hanya ditutup, gebluk, nggak dikunci, ditutup aja, gebluk. Tapi kalau wastawthaqa udah ditutup, dikunci dua kali, jetrek, nggak bakal kebuka. Kalau bukan Allah yang berkehendak yang punya hati kita, kan begitu. Khatamallahu ala qulubihim, langsung hatinya ditutup. Musibah terdahsyat bukannya banjir ataupun maut. Musibah yang terdahsyat di antara musibah dan musibah yang paling kejam adalah ketika hati kita telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada orang dibilangin caranya sama aja. Sholat, iya. Masuk ke suatu agama, lu pada masa sholat itu adalah bisa mengeraskan hati. Ditutup satu kali sama Allah, dibilangin enggak ingat. Ditutup lagi sama Allah lagi. Dibilangin lagi sama kiai, sama orang tua, apa mau diketok sama orang tuanya, kagak juga. Jadilah anak durhaka. Kanaan bin Nuh alaihis salam. Jangan bangga dengan keturunan ulama. Tuhan Rasul ada yang akhir yang bangga. Taba'a 'alaiha wastawthaqa fala yadkhuluha khair. Maka kata Allah enggak bakal masuk kebaikan. Tutup udah, gua kunci satu, kunci dua, cepat. Ya kalau kunci ditinggalin di kalau diambil mau siapa yang bisa buka? Hanya Allah yang bisa buka. Kiai manapun, wali manapun dikumpulin, walinya kaum manusia, nabi seluruh dunia dikumpulin dari zaman Nabi Adam sampai zaman Muhammad Rasulullah SAW dikumpulin untuk membuka hati Abu Jahal, gak bakal. Rasulullah mendoakan pamannya Abu Talib untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pun sampai Abu Talib meninggal enggak sempat mengucap itu. Pertanyaannya, apakah Abu Talib itu neraka? Tidak, karena beliau tetap beriman ajaran Nabi Ibrahim alaihis salam. Hatinya ngakuin Nabi adalah keponakan Nabi penuh, cuman nggak sempat asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah, nggak sempat dia bicara. Ketika Abu Talib pamannya itu meninggal, dijilat sama Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung, lupanya cuma ketek doang. Lupanya cuma ketek doang. Kalau kan Nabi Muhammad menjilat keteknya Abu Talib. Padahal itu hanya bahasa kinayah, kiasan. Tetap Abu Talib tanpa dijilati oleh Rasulullah surga. Tetap dia surga. Karena Rasulullah saking cintanya Abu Talib, dididik dari usia 6 tahun sampai dia menikahkan begitu. Kalau Abu Talib pakainya cuma berapa 2 tahun doang gitu.
Begitu, pada yadkhuluha khair. Wa ala sam'ihim pun 2 kali. Pertama hati pendengaran. Kalau udah hati ditutup, kuping bisa dengar namun nggak bisa dibilangin, kan ngedul namanya. Buandal, ngedul, oprok, jengkuk, apa aja itu orang sini kalau ngomong jengkuk, oprok, goblok. Nah, jadi ada oprok, goblok, jengkuk. Udah lah tuh, nggak ngundang. Oprok kan oprok tuh, biang tolol. Tolol masih mending kalau udah oprok. Dasar oprok lu dengkul, otak lu dideng. Kalau goblok lu masih mending, goblok lu masih mending. Kalau udah oprok lu, jengkuk lu, otak didengkul, begitu. Semua saya sering dimakai begitu sama orang tua. Oprok, jengkuk, wah udah parah deh. Oprok jengkuk udah parah. Udah parah deh udah. Nggak kan dibilangin sama orang tua lu. Kalau bahasa orang Jawa, bangsat lu monyet, nah gitu. Udah bahasa saya. Malah itu wa ala sam'ihim ay mawadihi fala yantabi'una bima yasma'una min al-haqq itu. Jadi apa yang dia dengar tidak diambil manfaatnya. Makanya jangan heran ketika ada guru lagi ngomong, muridnya bicara. Itu tanda teguh. Andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Gara-gara gurunya digedeg, nama guru gedeg, guru lagi bicara, dia bicara, maka iblis di atas iblis itu manusia. Hati-hati. Iblis di atas haram masuk surganya Allah Jalla Jalaluhu. Itu dalilnya. Dengerin mau paham maka dengerin aja. Jangan sampai guru bicara, murid bicara. Soal ada soal masalah cerdas urusan belakang. Ini Abu Jahal dan yang lainnya. Banyak alasan lah, alasan ada aja. Yang dia dengar dia nggak ambil manfaat. Wa'ala absarihim tuh telinganya juga di isyawah, gita'ah atau gita'un. Fala yusiruna al-haq, tidak mampu melihat walaupun matanya melek. Matanya melotot, itu adalah majistahli, tapi dia nggak bisa nilai. Ada orang butuh bantuan, yang kata dia beri tanpa diminta pun beri. Kalau orang sudah tutup hati nuraninya oleh Allah, makanya dibilang musibah di atas musibah, adab di atas adab sebelum kiamat. Ada ketika di dunia hati kita, mata kita, telinga kita terkunci dari kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min wa lahum 'adzabun 'adzim. Dan bagi mereka yang punya hati tidak bisa merasa, punya telinga nggak bisa dengar tentang ayat-ayat Allah, punya mata nggak bisa melihat tentang kebesaran Allah, walahum adzabun adzim. Bagi mereka adalah siksa yang amat pedih. Qawiyyun daimun, sangat kuat selama-lamanya. Wa nuzila bil munafiqin, yang digunakan untuk orang-orang ngomong di depan lain, di belakang munafik. Jadi maknanya bisa orang kafir, bisa orang munafik. Background orang munafik itu di depannya bisa beragama Islam, bisa beragama Yahudi. Tapi kebanyakan kita tanpa sadar mengerjakan adat istiadat orang Yahudi, munafik. Di depan cinta, di belakang di depan guru iya, di belakang guru. Itulah makanya ini gambaran buat kita, gambaran buat semua, termasuk saya. Saya juga punya guru. Makanya saya mah guru yang pernah didik saya, setiap sholat saya bacakan Fatihahnya, istighfar aja saya baca, sekelas dengan orang tua saya. Maka saya ajarin sama jamaah, astagfirullahaladzim li walidi, bapak saya,
Astaghfirullahaladzim wa ilaihi. Astaghfirullahaladzim li syaikhil marhum, guru saya yang sudah mati, bulan bin bulan. Kalau masih hidup, astaghfirullahaladzim li syaikhil, atau li ruhi syaikhi, li ruhi syaikhi. Kan masih hidup, lu aja jangan almarhum. Li ruhi syaikhi, bulan bin bulan, lahum kulluhum ajma'in. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sampai 300, minimal 100. Itu yang saya biasakan dalam setiap sholat saya, baik sunnah maupun yang wajib, untuk mengingatkan, merobitkan hati kita kepada sang guru. Robit itu hukumnya wajib, rukun ibadah spiritual. Kita nggak kenal ilmu tanpa wasilah seorang, kita nggak kenal Allah tanpa wasilah orang tuh. Wah, itu aja udah. Guru sama orang tua makomnya walaupun sama tapi tetap beda. Jangan bagi guru 100 ribu, bagi orang tua berkah. Salah. Minimal sama, tapi bijaksanalah dalam menilai guru. Seharusnya guru gocap, orang tua cepet. Kan guru cuma hanya bantu. Dan apa? Keilmuan. Orang tua nyusuin, nyekolahin, tetesan keringat, masya Allah. Kadang-kadang sama. Guru mah dipersen gede, orang tua tolong. Atau siapa tolong? Apa mau gurunya ucapan sakti itu utamanya. Dia besok apa kerja? Benar-benar jauh tawa dia persen besok 2 juta. Kira rumahnya dikasih gopeng, kan tolong. Salah benar? Enggak adil. Menempatkan sesuatu bukan pada tempat. Itu saya ajari semua anak-anak. Saya tuh sama anak-anak yang baru saya ajari pun dari kecil. Saya bilang, lu lupa sama gua itu. Tapi sekali lu bilang orang tua lu, gua cabut ilmu kalau ada bisa dikasih kekuasaan dari Allah. Gua cabut ilmu sama lu. Gua nggak ngajarin lu harus lupa sama orang tua. Hukumnya neraka. Gua nggak mau ikutin lu. Gua nggak mau nolongin orang yang durhaka sama orang. Nggak mau saya. Kalau durhaka sama manusia kok bisa nolongin, tapi durhaka sama orang tua. Maaf ya, bukan nggak apa-apa, nggak bisa. Guru manapun ketika anak jamaahnya durhaka sama orang tua nggak bisa ditolong. Termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulnya nggak bisa bantu gimana sih sholat. Makanya tuh ayatnya sahabat tadi orang soleh yang mau dibakar ayatnya. Siapa namanya? Jadi dia orang soleh, pernah nyimamin Rasulullah. Cuman beli pakaian beda, bukan sama guru ini mah, sama istri. Istrinya dia beliin 1 juta, taruh lagi tuh. Kira emaknya cuman bocah. Emaknya cemburu, emang merasa dibunuh begitu ya. Bini lu aja beliin gopeng, malu nih yang lahirin dulu, yang nyusuin dulu dengan bocah. Emaknya ngerendam mulu, artinya beruit. Allah denger. Dan dijaga. Makanya hati-hati orang tua tuh. Gerendengnya orang tua durhaka kita. Nah, rindunya orang tua sama kita nggak pernah datengin, durhaka termasuk kategori sampai dia nangis nyantangan, cepet-cepet minta maaf sama orang. Siapa menurutnya? Kalau dia istri saya tetap sama. Maka seorang suami pun kudu tahu mana lebahnya. Suami Fir'aun, suami yang melarang istrinya untuk berbaik-baik sama orang tuanya. Istri yang durjana ketika seorang suami berbuat orang tuanya dilarang, larang sama. Hukum itu nggak beda. Maksudnya kalau seorang istri mah kalau buat sama suami, iya benar. Tapi suami yang kategori Fir'aun ketika istri ingin berbakti sama bapaknya yang nyokolain dia, yang nyamperin dia, sama ibunya yang mendidik dia dari kecil, nggak bisa bahasa emak, akhirnya bisa bahasa emak, nggak bisa bahasa cuma bisanya nangis, berak, ini namanya mak, pengen kan begitu. Dari kecil mama jadi makan,
jadi buang air. Kan begitu. Itu seulah siapa? Ibu. Emaknya bukan bapaknya. Bapaknya mau tahu itu kagak. Yang penting dia ngasih duit. Kan begitu. Itu yang saya tekankan sama orang jamaah. Jangan sekali-kali mengabaikan perasaan orang tua. Nih si Sholah bisa begini gara-gara orang tua, bukan hanya guru. Orang tua yang lebih dominan. Saya bisa ngajar, bisa batalin, gitu. Bisa didik istri, bisa bermain istri. Emang doa siapa? Doa orang tua. Bisa beli motor, emang doa siapa? Karomah orang tua. Jangan sampai orang tua. Jadi cuma tanahnya dong diukur-ukur. Ini bagian uang, lu mau kecilan, lu mau kegedean. Kan begitu tuh anak-anak. Jangan yang begitu, masya Allah. Takutnya kita kategori Abu Jahal, Abu Lahab. Masya Allah. Makanya dosa sekelas Abu Jahal apa nih? Dosanya seorang yang soleh, kata orang, ibadahnya rajin, tapi melukai hati salah seorang orang tua. Orang tuanya sudah diredho, tetap nanti maksudnya di dunianya diseksa. Bang, minta maaf kepada saya ngelawan. Minta maaf saya kemarin kecil. Dimaafin sama orang tua. Gua redho nak, redho. Tetap di dunia bisa tetap nggak berkah. Akhirat insya Allah masuk surga karena udah dimaafin. Tapi di dunia Allah udah bahasanya begitu. Dosa itu yang paling Allah benci syirik bilang. Tapi ada dosa kalau udah syirik dibalasnya nanti di akhirat. Seburuk-buruknya menyembah selain Allah dosa syirik, kufur, itu nanti disiksanya di akhirat. Ada dosa selevel dengan syirik kepada Allah, dosa apa imbalannya, balasannya di dunia ada, di kubur ada, terlebih di akhirat apa? Aququl walidain. Hati-hati itu. Durhaka sama kedua orang. Itu yang harus kita camkan. Dunia dapat, akhirat dapat. Kubur apa lagi? Bumi nggak mau ngaku. Gua geli nggak mau gua. Ketika Allah telah mengembalikan ruhnya ke jasadnya ke kubur, jasadnya aja kagak mau nerima. Gua udah gak geli. Udah lu jadi gua hina dimasak makan cacing kan? Hati-hati sama orang tua. Illallah ini don. Sedangkan Allah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Nyembah Allah dan satu ayat Allah jarang sekali dalam satu ungkapan ayat, satu ayat perintahnya dua kali. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ketika Allah memerintahkan kepada manusia menyembahlah kepadaku bukan kepada selainku, kan begitu. Habis itu wabil walidaini, perintah itu dengan hujah, berbaik-baiklah, walidaini ihsana, dengan kebaikan yang bagus, berakhlak-akhlaklah dengan akhlak yang bagus. Apalagi orang tua tentang penyakitan itu karomanya dikumpul di pangkatnya, di matanya, di tubuhnya. Ketika dia cebok, kita nyemokin, itu karomanya karomah surga. Hati-hati. Memang pandangan kita itu orang tua najis, kotorannya, kencingnya, tapi kita elam sudah bawa harum hajar aswad. Hati-hati itu. Orang tua punya karomah melebihi karomah satu Khalid al-Jilan. Orang tua punya karomah melebihi karomah satu Qadir. Walaupun orang tua kita punya maksiat, orang tua kita punya maksiat, tapi karomahnya udah kurang. Urusan maksiat urusan dia sama Allah, kan begitu. Tapi urusan karomah gak bakal dikurangi. Wa bil walidaini ihsana. Wa may yashkuru iyashkuru nafsi. Ketika orang bersyukur kepada manusia, maka itulah orang yang pandai bersyukur, yang syukurnya melebihi bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang. Hati-hati. Bersyukur kepada Allah mulia. Lebih mulia mana bersyukur kepada orang tua? Wasilah syukur kepada Allah melalui perantara orang tua.
man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Dia ibadahnya rajin, tahajudnya 20 rakaat, witirnya 11 rakaat, duhanya pakai 6 rakaat sampai 8 rakaat tiap hari, istighfarnya 1000 tiap hari. Namun gak pandai bersyukur kepada orang tua, dianggap gak pernah bersyukur kepada Allah, dianggap gak bersyukur kepada, padahal dia sholatnya tiap hari, padahal sedekahnya setiap saat. Orang sedekah 2.000, dia 2 juta. Tapi sama orang tua kejam, sama orang tua nggak taat, sama orang tua kayaknya biasa-biasa saja, maka dianggap sholatnya nggak diterima sama Allah. Ini terusan kemarin kita ngaji di rumah. Hati-hati, masya Allah, hati-hati. Gambaran anak kita nanti, gambaran kita ketika anak kita melawan. Oh, berarti gue sering kalah sama orang tua. Makanya saya mau kata-kata kalau mau ngelihat mikir dulu sekarang. Anak gue malas banget, anak gue dulu malas berpikir. Sekali-kali kita berkata diri, jangan mentang-mentang kita orang tua, anak harus sekali gak menurut apa kata kita, kita kafrokin. Kan tolong, bisa jadi tulah kita ada di gambar anak. Terkadang anak kita ajarin, gak mudah-mudahan juga. Bisa jadi itu kita tempo dulu. Hati-hati ya. Anak-anak hati-hati. Anak itu bukan rezeki tapi anugerah. Fotokopi dulu. Anak itu emang gua yang buat kata Allah, tapi terciptanya dari nafsu dulu, sama bini dulu. Emang kita dicipta dari siapa? Apa dari tanah? Bukan, dari nafsu orang. Kalau Adam, iya, asalnya Adam diciptakan dari tanah. Kalau kita nafsu orang Tuhan. Ingat itu. Ketika dibuat dari nafsu orang tua, ada nggak sempurna? Nggak ada. Ada maha sempurna. Dalam surah Al-Tini wa Zaitun wa Tursin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maksudnya itu ada. Dipulung-pulung oleh Allah dengan tangan sendiri Allah. Kalau kita sering mulung-mulung, nggak ada yang mulung-mulung. Proses alam berawal dari nafsunya orang. Waduh, kalau gitu kita nafsu berat ya. Karena besok mau puasa lu buang nafsu, tolol lagi. Nafsu itu nikmat yang paling tinggi. Kalau nggak nafsu lu nggak makan. Nggak nafsu, berarti lu nggak punya selat. Lu jatuh sono ke Jakarta jalan kaki mau nggak? Nafsu itu kita iringi saja. Bersyukur ada nafsu, tapi kita manage. Nafsu berbakti sama orang tua kita rawat, nafsu berbuat buruk kita hilangkan. Itu aja udah kita bisa mengerti itu, masya Allah. Mudah-mudahan 2 ayat ini bukan kita yang mau bahas. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Allah yang sampailah turunan kita ke bawah. Walahum adabun azim. Jangan sampai. Emang ada orang-orang Islam masuk neraka abadi? Ada munafik. Orang kafir abadi. Tapi orang Islam ada yang di neraka abadi. Bukankah Nabi pernah ngomong, Nabi itu beriman. Orang beriman wajib ke surga. Walaupun dia pernah zina, pernah dia mabuk, tetap surga, digodok ke neraka. Tapi orang Islam yang munafik, nerakanya abadi. Islam itu bendera agama Islam, ngaku doa KTP-nya Islam, sholat ke agama Allah gedeg. Nah, ini sholat, berarti Allah gedeg. Tahu nggak sholat mau rezeki gua malah, nggak gua sholat obat, rezeki gua hilang. Kan siap, kan begitu. Masih kurang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, hartanya begini, ini mau sholat sekali aja, umpama, udah tuh, udah nggak iman. Tapi munafiqun, fasiqun, munafiqun, ahli neraka ada iman abadan, daiman. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahu nabi, mudah-mudahan manfaat. Ingat tuh tadi tinjauan ya, yang sekali-kali diabaikan. Sebab masya Allah. Ya sampai tadi aja TKN masih datang ke rumah minta pendapat. Udah rahasia umum ini. Udah rahasia umum. Rahasia umum. Nah,
tentu fardu ain. Ini juga fardu ain aksinya. Fardu. Kalau makom kita yang nggak pernah ngerasain nyantren, nggak pernah sekolah tinggi, ya udah aja batin. Ahli surga kayak pencur dan nggak ada kesempatan sekolah tinggi ya, ya. Yang penting kok ngajinya bagus. Orang lainnya aja menyepelin pencur. Kalau di surga kan bagus banget. Cuma dia aja orang ini mah kagak berlalu untuk kasih sekolah tuh. Acak-acakan pengen baca mulu. Begitu. Jangan begitu. Dan juga ketika kita punya kemampuan gak usah kita tampang-tampangin. Aku juga tahu. Ya kan begitu. Ya bocor ya. Iya. Jadi animal saya angkat dulu mas saya jual ini dulu. Saya tahu masalah tugas kita. Bukan itu tugas kita. Ya pengumuman juga kan. Ya secara akademik begini. Ayo orang sini. Ayo kita kerjasama. Kita kerjasama. Ada filosofi ucapan seorang ulama. Menerima tanpa meminta, memberi tanpa diminta. Paham itu? Menerima tanpa meminta, memberi tanpa diminta. Ada lagi ucapan pembuka. Ngaku-ngaku nih, orang yang sangat mengakui gua cinta Rasulullah, tapi puasa Senin Kamis nggak pernah. Itu cinta namanya, kan goblok. Ngaku cinta sama Allah, tapi mah ibadah malas, kan goblok. Gua mah cinta sama Rasul, harga mati Rasulullah, sama tetangga jahat itu, bohong namanya. Jadi manidda'a salisan walam yatahhar min thalathati. Orang yang mengaku punya 3 hal namun tidak suci dengan 3 hal pula, bahwa maghrurun, maka dianggap bohong. Goroh itu bahasa Arab. Goroh itu bohong. Jadi goroh itu bahasa Arab. Bahwa maghrurun, maka itu goroh. Iya di mulut doang, di hati kan? Cuman pintar ngomong doang, tapi nggak melaksana. Manidda'a, dia taat kepada Allah, bersedekah kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah. Nama orang susah gede. Orang minjem lagi minjem uang lu, orang diomelin. Jangan, walaupun dia sering minjem sama kita, jangan suka diomelin. Cukup pecah di perut aja. Ya, tapi kasih ketika kita sanggup. Jangan diomelin. Lu mulu. Ya udah yang lama lu udah ganti ini minjem lagi. Nah, kagak boleh ngomong begitu. Nggak boleh. Maka gurur namanya. Ngaku cinta sama Allah, tapi ngungkit-ngungkit mulu, goroh namanya. Cinta sama Rasul, namun enggak taat kepada Rasul. Sekali kami enggak duha, enggak pernah jalan sekali seumur hidup. Katanya bebas. Sholat duha, kalau enggak bisa sehari sekali, seminggu sekali. Enggak bisa juga sebulan sekali. Enggak bisa juga setahun. Enggak bisa juga sekali seumur hidup. Cinta sama Rasul sholat duha seumur hidup sama sekali, berarti goroh. Cinta sama Rasul gak pernah sholat duha, cinta sama Allah namun dia pelit sama yatim sama orang susah, goroh. Pada sahabat dalil fuqara awal masakin, nggak bergaul sama fakir miskin, goroh sama Allah. Walaupun jangan-jangan tiap hari juga kata hitam sama orang susah tetap. Nah, kemudian orang susah minta tolong gua mulu, kan tolong. Ya Allah, ya. Itu yang perlu kita bahas, renungkan diri kita. Jadi ungkapan Hukama saya kutip di dalam sebuah kitab, menerima tanpa
meminta. Jadi menerima tanpa meminta, memberi tanpa diminta. Maksudnya dari begini, kalau kita tokoh, ada bayaran, mau nggak ada bayaran, terima. Ini mah kadang-kadang nggak diamplopin jadi tagih. Woi, lalu udah diamplopin, lu tadi kan ngajar. Itu namanya menggoroh-gorohi Rasul. Jadi ungkapan menerima tanpa meminta, memberi tanpa diminta. Kalau maksud memberi tanpa diminta, kita proaktif kepada orang-orang susah. Jangan nunggu diminta. Kalau udah orang susah ke rumah kita, berarti Allah nagih. Paham tuh? Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Itu masih bagus. Allah udah nagih, datang orang susah nih, minta duit. Itu berarti Allah nagih. Lu kata kan taat menguha. Ini kok ini orang susah, bisa bantu nggak lu? Gak punya duit ya Allah, umpama punya lu, walaupun 20.000 cuma mikirin rokok kagak. Kalau ngasih orang yatim, mikirin rokok. Itu yang harus kita bahas. Jadi kita jangan sampai munafik di sini, pembahasan munafik. Walaupun ada di munafik. Walaupun ini khitabnya kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan pada konco-konconya. Tapi untuk zaman sekarang Abu Lahab udah kagak ada, orang-orang jahil udah kagak ada zaman sekarang. Makanya dikias menjadi munafikin. Agamanya Islam, tapi perangainya perangai Abu Jahal. Ngaku cinta sama Nabi di depan Nabi, tapi di belakang Nabi munafik namanya. Lebih dahsyat daripada orang jahiliyah. Gunting dalam lipatan, duri dalam daging. Orang munafik itu gunting di dalam lipatan, duri dalam musuh dalam anjing galak kita ya ular bisa kita taruh dalam kamar. Kan kalau Allah besar kalau yang kita